Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise. Connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Hola My Star! Senang sekali deh bisa bertemu kalian semua di online church My Star. Kids, apakah kalian merasa senang hari ini? Yuk kita tekan tombol like dulu ya di bawah video ini. Thank you kids! Oh iya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober loh. Tetap semangat beribadah ya kids. Biar makin semangat, kakak mau ajak kalian semua main game dulu deh. Siapa yang mau main games bareng kakak? Angkat tangan. Yeay! Yuk kita bermain. Kita akan bermain good or bad. Baik atau buruk. Jadi, kalian harus memilih gambar manakah yang menunjukkan hal yang baik. Mudah sekali kan gamesnya? Kita langsung coba aja yuk. Gambar pertama. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan baik? A. Menolong teman yang jatuh. Atau B. Mengejek teman. Kalau kakak sih sudah pasti pilih yang gambar A dong. Ya kan adik-adik? Kita harus menolong teman kita saat ada yang kesusahan ya kids. Sekarang, gambar yang kedua. Manakah perbuatan yang baik? A. Membuang sampah pada tempat sampah. Atau B. Membuang sampah sembarangan. Coba katakan, kalau ada sampah harus kita buang kemana kids? Ke tempat sampah? Atau kita buang sembarangan ke jalan? Jawabannya tentu saja A dong, ya kan kids? Buang sampah ke tempat sampah. Ingat ya kids, buanglah sampah pada tempatnya. Terakhir, yuk kita jawab gambar yang ketiga. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan baik? A. Marah-marah kepada orang tua. Atau B. Membantu orang tua di rumah. Kalau ini sih, jawabannya pasti B dong. Kita harus taat dan membantu orang tua kita di rumah ya kids. Saat mama atau papa sedang melarang atau sedang mengajari kita sesuatu, harus kita dengarkan dengan baik. Oke? Good job kids! Kalau kita bisa melakukan hal yang baik dan benar, Tuhan pasti sangat senang. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. My Star, are you ready to sing and dance? Let's go! Hey kids! Are you happy today? Yes! Let's sing and praise God! Let's go! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands.
ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Yeay! Halo Kak Stevi. Kak Stevi, Iya, kupu-kupu Nik. itu cantik sekali ya, indah. Iya, Nik, betul, Nik. Nik, kamu tahu nggak kalau perubahan kupu-kupu ini sangat terkenal loh. Oh ya? Karena dia itu benar-benar berubah bentuk loh. Wow. Tadinya ulat kan, menggelikan ya, Nik Iya. ya. Banyak orang yang nggak suka. Tapi dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dan banyak orang yang menyukainya. Betul Kak, Tuhan kita hebat. Tuhan Betul. menciptakan kupu-kupu dan perubahannya. Betul, Nik. Tuhan menciptakan hal yang sangat amazing. Oh ya, Nik. Karena habis lihat film perubahan ulat menjadi kupu-kupu tadi, Kakak jadi teringat sama satu perubahan keren yang sedang kita pelajari bersama dari Alkitab. Perubahan keren Iya, dari betul. Alkitab. Perubahan keren. Maksudnya apa Kak Stevi? Itu loh perubahan ajaib yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu, itu ada juga dialami oleh Saulus berubah menjadi Paulus. Oh iya, aku ingat, aku Ingat kan, tahu. Paulus mengalami perubahan yang sangat amazing. Betul. Amazing. Sama seperti ulat berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tuhanlah yang mengubah semua itu. Tuhan juga yang mengubah hidup Paulus, kakak dan adik-adik dari seorang yang berdosa, Tuhan ampuni dan Tuhan ubah menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya untuk selama-lamanya. Siapa yang mau jadi sahabat Yesus? Angkat tangan kalian. Aku mau Kak, aku mau. Wah, hebat ya. Kak, itu lihat. Ada banyak teman-teman yang mengangkat tangan juga Kak. Iya, kalian hebat kids. Tuhan Yesus pasti sangat senang kalau kita menjadi sahabatnya dan hidup di dalam perubahan. Yuk sama-sama katakan, Jesus Jesus is my is my best friend. best friend. Yesus Yesus adalah adalah sahabatku. sahabatku. Jesus is my best friend. Yesus adalah sahabatku. Baik sekali ya Kak Tuhan Yesus. Pertama, dia mau sayang kepada kita, orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita untuk selama-lamanya. Jesus, I love you. Yes, we love you, God. Kids, apakah kalian masih ingat kisah perubahan hidup Saulus yang menjadi Paulus? Kita lihat lagi yuk kisahnya. Yuk. Yuk. Saulus adalah orang Farisi yang tidak suka kepada para pengikut Yesus. Saulus pergi menangkap banyak pengikut Yesus dan memasukkan mereka ke dalam tempat hukuman. Saulus ingin menangkap lebih banyak lagi pengikut Yesus. Karena itu, dia pergi menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa menangkap semua pengikut Yesus di kota Damsyik. Saulus ingin menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem dan memasukkannya ke dalam tempat hukuman. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Saulus rebah jatuh ke tanah, dan dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapa engkau? Siapa engkau? Engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau sakiti itu." Lalu Saulus bangun dan berdiri. Dia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat. Teman-teman Saulus membawa Saulus ke dalam kota Damsyik. Tiga hari kemudian,
datang seseorang yang bernama Ananias menemui Saulus. Ananias meletakkan tangannya ke atas Saulus dan Saulus dapat melihat kembali. Setelah itu, Saulus menjadi pengikut Yesus. Saulus pergi memberitahu kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Anak Allah dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang telah Saulus terima. Semua orang yang mendengar itu merasa heran. Dan Saulus memiliki nama baru, yaitu Paulus. Selama Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, Paulus mengalami banyak kesulitan. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat hukuman. Paulus juga mengalami kapal yang tenggelam. Dia dikejar-kejar orang dan hampir dibinasakan. Tetapi Paulus tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Paulus ingin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Paulus lakukan, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kids, apakah kalian dengar tadi? Paulus benar-benar sudah berubah dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Keren! Paulus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan, Paulus menuliskan kisah hidupnya yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sangat baik kepada Paulus ya, Kak? Betul, Nick. Tuhan memberikan tugas yang sangat spesial untuk Paulus, membuat banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Oh iya, Kak, aku juga ingat kalau Tuhan Yesus memberikan kuasa atau kekuatan kepada Paulus dan teman-temannya untuk menolong banyak orang. Betul. Nah, kids, apakah kalian masih ingat kisah minggu lalu? Waktu Paulus dan Silas ditolong Tuhan saat di dalam penjara. Itu semua karena kuasa Tuhan yang berikan kepada Paulus dan Silas. Mereka berdoa, memuji Tuhan walaupun mereka sedang dalam keadaan susah. Saat Paulus melayani Tuhan, ia mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tetapi karena Tuhan mengasihi Paulus, Tuhan menyertai Nick, menolong Paulus dimanapun ia berada. Iya, Kak, itu kisah yang keren sekali. Di Alkitab juga ada kisah saat Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan dan menjadi bisa berjalan lagi, Kak. Keren sekali ya. Iya, Nick, keren sekali. Ya, Nick, itulah yang akan kita terima saat kita percaya kepada Tuhan dan hidup baru. Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosa kita dan hidup kita juga diubahkan. Yuk, kita terus berubah dengan cara menyenangkan hati Tuhan, Nick. Oh ya, Nick, coba sebutkan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku tahu, Kak Stevi. Apa tuh? Kita bisa membantu mama dan papa di rumah. Betul. Membantu membereskan atau merapikan mainan dengan baik. Iya, Nick. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk saling berbagi, Kak. Wah, betul sekali nih, kamu hebat. Tuhan Yesus juga ingin adik-adik bisa hidup yang baru di sekolah loh. Kalau adik-adik punya teman yang lagi butuh pensil nih, adik-adik harus berbagi. Adik-adik bisa menjadi anak yang baik supaya teman-teman bisa melihat bahwa adik-adik adalah anak yang sudah memiliki hidup baru dan menjadi sahabat Yesus. Yes, aku mau melakukan itu, Kak. Oh iya, Kak Stevi, kita juga bisa rajin berdoa dan memuji betul, Tuhan. Nick. Pintar sekali ya, Nick. Kids, kita diberi kuasa melalui doa adik-adik. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita bisa meminta kekuatan ketika kita sedang takut. Kamu juga bisa meminta kesembuhan kalau kamu sedang sakit. Atau kalau kamu sedang sedih, kamu juga bisa menerima penghiburan. Kakak dan kamu bisa juga berdoa bagi orang lain karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita semua. Doa itu berkuasa sekali loh karena Tuhan sudah memberi kuasa pada kita. Oh ya adik-adik, apakah kalian mau mencobanya? Yuk teman-teman, kita coba untuk melakukan semua perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Good! Kalau begitu, kita
kita nyanyikan dulu yuk ayat super kita. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hidup yang baru bagi kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. See you next week ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget ya Allah kita. Super Bible Story kita hari ini keren banget ya, kids. Kakak nggak sabar nih pengen cepet-cepet minggu depan. Pengen dengerin Super Bible Story yang lainnya. Oh ya kids, biar nggak ketinggalan ibadah terbaru MyStar, coba deh klik tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Saat kalian menekan lonceng, maka kalian akan selalu mendapatkan info ibadah terbaru MyStar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share juga ya ke teman-teman kamu link ibadah ini. Kalau kalian sudah lakukan semua hal yang tadi, kakak mau say thank you. Sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Allah kita dengan memberikan persembahan. Kids, mintalah bantuan pada orang tua atau keluarga kalian ya saat memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau dompet digital. Kids, yuk kita beri persembahan dengan sukacita. Allah tidak pernah melihat jumlah persembahan yang kita berikan, tetapi Allah melihat hati kita. Thank you kids untuk persembahan yang sudah kalian berikan. Ya, sekarang saatnya kita berpisah kids. Tapi tenang, kamu masih bisa ikut acara seru MyStar yang lainnya loh, yaitu Kesan Anak Connect. Follow IG kita di @starkids_GKPB untuk dapetin infonya ya. Ajakin juga teman-teman kamu biar lebih seru. See you next week kids. MyStar, let your light shine. Bye-bye.